Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu, di minggu yang terakhir ini di bulan Oktober, kita masih diperkenankan Tuhan untuk bisa hadir di dalam bait sucinya. Ini semua kemurahan Tuhan, amin saudara. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala sejenak, kita minta perkenanan Tuhan untuk mengurapi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih ada. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami yang datang kepadamu dengan sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Kami kerinduan kami Tuhan jamah. Apa yang menjadi beban dalam kehidupan kami, kami serahkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berikan kami roh sukacita untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau yang layak diagungkan dan dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati saudara kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini. Kiranya Engkau bimbing mereka, sertai mereka dengan selamat untuk sampai bersama-sama dengan kami memuliakan nama-Mu. Begitu juga dengan yang mengikuti secara online Tuhan, di rumah-rumah maupun dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga mengurapi mereka, menjamah mereka. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan selalu mengalir buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pelayanan kami pada pagi hari ini. Engkau urapi para pelayan-Mu Tuhan, kami yang memimpin pujian, pemain musik. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu hadir di tempat ini dan mempunyai kuasa untuk dapat mengubahkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Si Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebagai hamba, kita tidak punya apa-apa selain hati untuk menyembah kepada Tuhan. Kita memuliakan Dia, karena itulah yang dituntut kepada Tuhan kita, untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada saat ku kembali ke surga. Bersama-sama kita katakan pada Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Benar Tuhan, ini semua kan Engkau. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kami punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, inilah hati kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya membawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Sebab hanya itulah yang kami punya untuk kami persembahkan kepadamu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Akhirnya kami akan meninggalkan semua Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita sembah Dia Tuhan. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Benar Tuhan, ya kami mau belajar untuk taat kepadamu sekalipun sulit Tuhan, tapi kami mau punya hati untuk melakukannya. Untuk itu Tuhan bimbing kami. Haleluya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sama sekali lagi kita katakan, inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Manapun bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ini kami Tuhan, hamba yang setia. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia saudaraku, agungkan, naikkan Dia. Dia ada di sini bersama kita. Dia mengurapi kita satu persatu. Dia memberkati kita. Milikilah hati sebagai hamba supaya engkau berkenan di hadapan-Nya. Haleluya. 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 Inilah syukur kami Tuhan. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan,
percaya Kau Tuhan. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah gagal gitu kami. Rancanganmu sempurna buat kami ya Tuhan. Lebih dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Katakan, ku percaya pada Tuhan. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, kita percaya akan kuasa-Nya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji, menepati janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji, menepati janji-Mu. Oh, amin. Berikan kemuliaan, hormat serta kebesaran hanya bagi Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami imani bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Walaupun kami kadang sering tidak taat, walaupun kami kadang terjatuh, tetapi melalui kasih-Mu Engkau tetap menegur dan mengingatkan kami untuk kami kembali kepadamu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu terhadap kami masing-masing pribadi Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak sekali rintangan dan ombak mungkin akan menghalangi dalam kehidupan kami, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan, kami akan tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun, sebab tangan Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami sukacita buat memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua yang hadir, baik kami hadir secara fisik di gereja ini maupun kami yang sedang online di dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dari dulu sekarang sampai selamanya, karena Engkau yang memberkati kami dan menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melanjut memuliakan nama-Mu, dan kami akan bersorak-sorai di dalam nama-Mu Tuhan. Dan semuanya akan terus dibahagiakan oleh kuasa-Mu, dan bersama dengan para malaikat surgawi tetap terus memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya yakin saudara-saudara semua ada dalam hidupnya Tuhan, amin. Untuk itu kita rayakan Tuhan Yesus kita, karena Dia yang memberikan kemenangan dan tidak pernah ada rancangannya yang gagal buat kita. Kita akan pujikan pujian, rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia
Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Kita berikan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus. Serukan, Yesus bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita musikkan sekali lagi. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Dia hidup untuk selamanya. Ya, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Puji Dia, agungkan namanya Tuhan Yesus kita. Baik, amin. Dengan percaya Allah kita dengan sorak-sorai yang mulia. Haleluya. Haleluya. Semua bersorak memuliakan Dia tuh. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita memuliakan Dia karena Dia yang berselamat kepada kita. Amin. Firman-Mu Tuhan berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita percaya kita akan menikmati ya. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan
pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku tiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firmanmu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firmanmu teguh menopang. Ku kan aman di dalam. Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku kan terbang tinggi bersamamu, terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firmanmu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan kita akan selalu aman, dan di dalam Dia keselamatan itu pasti. Dan suatu saat kita akan berjumpa di dalam reuni akbar besar bersama dengan orang salehnya. Kita bersama-sama naik di awan-awan yang permai, menyongsong Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kali menjemput kita umatnya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kami serahkan pada petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang boleh kami lewati Tuhan. Karena kasih setia-Mu Tuhan, kami boleh melewati hari ini Tuhan Yesus, boleh berkumpul di sini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, menjadi harum bak dupa di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Persembahan kami ini Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi saudara sudah memberikan persembahan, diminta kembali bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan, kita pujikan pujian. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di dalamnya, di bawah kepak sayap-Mu, ku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Inilah aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawa terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung-gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan, sekali lagi, bagai Raja Wali. Haleluya. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebagai anak Raja Wali, kita akan aman di dalam kepak sayap-Nya. Sekalipun dunia ini penuh dengan masalah dan persoalan yang harus kita hadapi, bahkan karena kekeliruan kita, sehingga mengakibatkan rencana Tuhan itu hampir tidak terjadi dalam kehidupan. Bahkan kita kadang merasa kita nggak ada jalan keluar, tapi yakin Tuhan Yesus tidak ada. Dia yang terus memanggil kita. Dia ingin kita lebih bersih lagi, lebih berbenah lagi. Itulah yang dirindukan Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya buat kita. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya itu mujizat nyata. Bagi orang percaya mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata.
Haleluya. Kita puji Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa kadang ada jalan yang kita sampai tersudut, Tuhan. Tak ada jalan terbuka. Bahkan kita sempat berpikir tidak ada waktu lagi, sepertinya terlambat. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tapi kita yakin janjinya tidak pernah berubah kepada kita. Haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Oh, Dia ngerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi. Sekali lagi katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhanku. Haleluya. Saya persilakan Bapak Winardi memanjatkan doa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau yang pedulikan kami, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. haleluya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. haleluya. Allah yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Haleluya. Itulah Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Ya Tuhan. serta persekutuan Roh Kudus. Bapa,
pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih buat kemurahan-Mu ya Bapa, buat semua kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, perlindungan serta pertolongan-Mu, sehingga di dalam pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh mendapatkan kesempatan datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa baiknya ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran Ya, akan Tuhan. firman-Mu. Tapi Tuhan, Haleluya. Haleluya. mohon Tuhan, Yesus. sucikan hati dan pikiran kami. Ya. Kuduskan kami ya Tuhan, Ya, serta layakkan kami Tuhan, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan. Ampuni Tuhan kami ini ya Engkau Tuhan. tolong bukakan setiap Ampuni hati. dari segala dosa kami ya Tuhan. Jangan ada yang Dari tertutup pikiran kami, dengan perkataan firman kami, itu. serta tingkah laku kami yang Ya, tidak Yesus. berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Firman menjadi Tuhan, pelaku. kami siap merendahkan hati dan pikiran kami. Ya Tuhan. Kami siap menundukkan hati dan pikiran kami atas Ya, Tuhan otoritas Yesus. firman Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami menerangkan kebenaran firman-Mu, kami serahkan Tuhan, ruangan ini, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus. Bila ada segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini ya Tuhan, Ya Tuhan. kami sepakat, kami tengking, kami patahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Tuhan Yesus, hancurkan keluaran dari hancurkan ruangan ini ya segala Tuhan. kuasa jahat yang merebut Biar firman Roh Tuhan, Kudus yang Tuhan. boleh melingkupi kami Tuhan, semua. firman-Mu Dan biarlah Tuhan kami boleh sampai merasakan kepada setiap hati. Mukjizat dan urapan-Mu Diubahkan turun atas Tuhan kami lewat semua ya Tuhan. firman-Mu. Tuhan, Hati-hati kami yang keras, hati-hati kami yang menolak. berkati Tuhan. hamba-Mu, Ya Tuhan Yesus. turunkan urapan-Mu atas hamba-Mu. Ya Tuhan Beri Yesus. kekuatan ya Tuhan. Sehingga apapun yang boleh disampaikan hamba-Mu, mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Firman-Mu boleh memberkati kami semua. Dan kami siap membuka hati dan pikiran kami. Dan kami percaya di saat kami membuka hati, Ya Tuhan. maka perkara besar boleh kami yang bersama dengan Kau ya Tuhan. Karena Tuhan telah masuk ke dalam hidup kami. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan akan memberkati kami semua. Haleluya. Jadikan kami Tuhan tidak hanya sekedar mendengar akan kebenaran firman-Mu, tapi berikanlah kami hikmat. Sehingga di Ya, firman Tuhan boleh masuk di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan. Hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Dan hidup kami selalu diperbarui dan perbarui oleh kebaikan di atas kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami perlasan doa kami. Yesus. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk, saudara. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar. Saudara diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kali ini kita akan dengar firman Tuhan dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus Poncowadi. Ya, saya serahkan waktu ini. Shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bersyukur sekali, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan hari ini 31 Oktober
2021, firman Tuhan yang akan kami bagikan. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan yang tema yang saya sudah buat, menjadi emas yang murni. Siapa sih yang nggak suka dengan emas? Saya tadi bawa sesuatu. Bapak Ibu Saudara, mungkin yang di rumah nggak kelihatan. Ini cincin apa ini? Kalau dari belakang, Bapak Ibu bisa lihat ini emas. Padahal kalau saya yang bilang ini kuningan. Tapi tidak apa-apa. Ini emas. Siapa yang mau emas? Loh, nggak ada yang angkat tangan, berarti nggak ada yang mau. Loh, nggak ada yang angkat tangan. Loh, ini contoh kalau ini sungguh-sungguh emas yang mau saya berikan. Ada yang mau? Ada yang mau? Mau semua. Angkat tangannya dong kalau mau. Mau? Oke, kalau mau. Sekarang gini. Ini tak injek-injek, tak taruh di tanah. Masih mau? Masih mau? Tak masukkan di got atau tak saya masukkan di toilet. Seandainya contohnya tiba-tiba jatuh ke toilet. Masih mau? Masih mau? Wow, itu emas katanya gitu. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Diapa-apain, diinjak. Kalau natur kita, kehidupan kita adalah emas di hadapan Tuhan, tetap keluarnya emas dan berharga di matanya Tuhan. Amin. Meskipun nantinya Bapak Ibu diejek, dihina. Saya dengar hari Jumat kemarin ada yang curhat sama Bapak Ibu Gembala dan Bu Neti dan Pak Dani, juga ada saya di situ. Dibully, diinjak-injak. Kalau hidupnya emas, bahkan diludahi, diapain, yang jelek sekalipun. Tetapi kalau kehidupannya emas, dia akan mengeluarkan emas. Dan tetap berharga di mana? Di hadapan Tuhan. Bahkan manusia akan melihat, wow, luar biasa. Amin. Amin. Mari menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Ayub 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sudah ada di depan, Bapak Ibu bisa kita baca bersama-sama. Satu, enggak kelihatan mungkin yang di belakang. Kelihatan ya? 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Terus perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Silakan ditanyakan. Bagaimana kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan? Bagaimana kita menjadi hidup kita ini berkualitas emas bagi Tuhan dan juga dilihat banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi emas, ingat dulu bahwa kita ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini adalah Tuhan yang memilih sebelum dunia dijadikan. Ada tulisannya, ia tahu jalan hidupku. Jadi Tuhan tahu jalan hidup kita. Kemana kita melangkah, kemana kita jalan, Tuhan tahu karena Dia Maha tahu. Efesus 1 ayat yang keempat, slide-nya aja ditayangin. Sudah ada di situ. Slide-nya, ya. Saya bacakan Bapak Ibu, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata-kata sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu Tuhan sudah pilih untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi anak-anaknya, untuk Bapak Ibu menjadi emas di hadapan Tuhan. Amin. Dia tahu, lanjut.
Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membenggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebab engkau membentuk buah pinggangku, menenun. Tuhan menenun kehidupan kita, diri kita, Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Lanjut. Apa? Terus. Yesaya 49 ayat 16, ini tema anak-anak muda beberapa tahun yang lalu. Lihat, aku telah melukis, akunya bukan aku Wawan, bukan, tapi akunya Tuhan sendiri. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kunya siapa? Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu di dalam kesulitan, dalam hal-hal yang terjepit, terinjak, tidak enak dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, Tuhan melukis di tangannya. Dengan tinta yang bukan tinta yang biasa, yang kena air langsung hilang, tidak. Tetapi dilukis oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya di matanya Tuhan. Amin. Kita ini berharga. Sebab itu Tuhan emas, meskipun tadi sudah jatuh ke tanah, diinjak-injak orang, ditemu sama orang, pasti tetap berharga. Di toilet mungkin Bapak Ibu, jatuh. Pas ke toilet, jatuh. Tetap ketemu. Bau, memang bau. Dicuci, bersih lagi, jadi emas. Tetap berharga, nilainya juga besar. Amin. Begitu pula dengan kita, Bapak Ibu dan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini, mulai hari ini, Bapak Ibu harus yakin dan percaya bahwa hidup saudara dan saya dilukis oleh Tuhan dengan tinta yang indah di hadapannya. Amin. Ayo senggol kanan, jangan senggol. Lihat kanan kiri, katakan engkau dilukis oleh Tuhan loh. Lanjut deh. Terus Bapak Ibu Saudara, dengan sedikit masalah yang terjadi, hari-hari ini masalah-masalah yang kita hadapi memang beragam. Bapak Ibu ada yang kesulitan keekonomian, sakit, atau apapun yang hari-hari ini kita sama-sama mengalaminya. Hanya berbeda saja, beragam. Ada yang A, ada yang kuat, ada yang tidak. Sekarang ini mungkin ada yang lemah, ada yang tidak kuat, ada yang Tuhan tolong saya. Aku sering kali mengikut engkau, kok banyak sekali cobaannya, kok banyak ujiannya, kok banyak dikecewain orang, kok banyak dan lain sebagainya, sehingga menumpuk menjadi satu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ingat yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa kita ini berharga di matanya Tuhan. Kita dilukis oleh Tuhan. Ia tahu jalan hidupku. Kalau Tuhan menguji hari-hari ini, kita jadi emas yang murni. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedikit masalah, kita marah dengan Tuhan. Problem dengan tetangga, dengan sesama jemaat. Kecewa. Gua nih gereja lagi, wes males nih gereja. Kecewa dengan teman, kecewa dengan sahabat, kecewa dengan pasangan, kecewa dengan siapapun, kecewa dengan Bapak Ibu Gembala. Marah, aku gak gereja-gerejaan. Enggak akan timbul jadi emas. Sedikit masalah, tetapi Bapak Ibu kita sudah undur daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau jadikan kita emas yang murni. Tuhan mau jadikan kita ini emas yang murni. Tetapi karena saat kita menghadapi masalah, kita malah mundur dari Tuhan. Wes gak gereja-gerejaan, wes gak hamba-hamba Tuhanan, wes gak konco-koncoan, wes gak keluarga-keluargaan. Kecewa dengan Tuhan. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya garis bawahi, orang bodoh dibunuh, ini bukan saya yang bicara, ini Ayub. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Lanjut.
Ayub 21 ayat 25. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Kalau kita punya sakit hati, selesaikan saat itu juga. Kalau tidak diselesaikan, saudara akan menikmati, tidak menikmati malahan. Saya bilang menikmati kesengsaraan. Sedikit-sedikit. Apa tadi? Sakit hati. Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit marah, kecewa, sedikit-sedikit lagi. Waduh. Besi kadang, ya ini saya setuju, ada ayat mengatakan besi menajamkan besi, manusia juga menajamkan manusia, sesamanya. Jadi kalau hari ini kita lagi digesek oleh Tuhan, digesek, emas itu bukan langsung, tadi Glory bilang, istri saya, Mami itu bilang, Pi, itu tambang emas, Pi, yang tadi foto pertama tadi, Dek, foto pertama, Dek. Itu bukan, itu tambang emas, Pi, ini tambang emas di Freeport, di Papua. Itu galinya enggak 1 meter, 2 meter. Yang pernah di Papua, Ibu Esther juga pernah ke sana. Jadi tahu, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Enggak 1 meter, 2 meter digali terus dapat emas, enggak. Ini truknya gede-gede. Sampai di bawah, sampai diambil emasnya, digali emasnya untuk mendapatkan emas yang terbaik. Udah, Dek. Enggak fotoku jadi. Bapak Ibu Saudara, jangan sakit hati, boleh, saya enggak melarang kita sakit hati, tapi saat itu selesai. Jangan teruskan sampai Bapak Ibu tidak merasakan kenikmatan kehidupan. Kita merasakan, kalau Sera sekarang bisa drama, Seranya itu, Serafim dramanya gitu. Sedikit kalau dia enggak ngambek gitu. Ya kalau ngambek tak apa-apa, kadang dibanting. Nah, ini yang bahaya. Piring dibanting, enggak, Serafim enggak gitu. Maksudnya kalau kita kecewa dengan teman, dengan sesama, dengan pasangan, piring terbang, pisau terbang. Terus apa lagi yang bisa terbang-terbang dan pecah? Foto kemanten, wah prak, aku enggak akan jadikan. Kalau sudah jadi kemanten, kalau masih Bapak Ibu, ini baru kemanten baru, halo kemanten baru. Jangan loh ya, kata Bapak Gembala, katanya Bapak Gembala, honeymoonnya seterusnya. Jangan hari ini honeymoon, lusa sudah bulan-bulanan katanya. Tapi seterusnya. Sakit hati selesaikan saat itu juga. Karena tidak akan pernah merasakan. Bapak Ibu tidak bisa, kita tidak akan pernah bisa jadi emas kalau ada sakit hati dalam hidupnya. Ada loh yang mati, maaf. Ada yang meninggal, kesaksian dari Ibu Gembala. Ada yang meninggal, sampai matinya dia enggak selesai. Enggak bisa terselesaikan. Yang datang, yang pas khotbahnya di tempatnya Bapak Ibu Winardi, pasti carang di tempatnya Bapak Ibu Winardi tahu. Yang datang bukan yang putih-putih, tapi yang hitam-hitam, ngeri. Ngeri. Yang datang jemput itu loh mau mati, dijemput oleh hitam-hitam. Karena apa? Maaf saya katakan. Karena belum terselesaikan sakit hatinya. Kalau sakit hati terus-menerus Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu duduk di sini, maaf saya bilang, pulang sama. Karena tidak terselesaikan sakit hati itu. Duduk di sini puji Tuhan, haleluya, seneng. Tapi iku maneh WL, iku maneh pemain musiknya. Kok nak dilebeh-lebehno gini aku dimarahi sama Grace sama Gabri. Ojo ta papi, ojo gini-gini. Enggak. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada sakit hati, selesaikan itu. Karena tidak akan bisa merasakan kenikmatan untuk bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu bilang duduk diam di sini. Kalau menyembah Tuhan, Tuhan lawat aku.
Tuhan lawat keluargaku, Tuhan langsung samperin, gak usah lama-lama, luas. Tapi kalau Bapak Ibu mau angkat tangan gini, sing WL iku mana? Sing firman iki mana? Hati mau gini gak iso, Tuhan mau gak jadi. Karena sakit hati itu tidak akan pernah bisa merasakan kehidupan, Bapak Ibu. Lanjut. 1 Korintus 10 ayat 13, perlu diingat Bapak Ibu bahwa pencobaan yang kita alami tidak pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari-hari ini kalau mendapatkan masalah, problema, sakit hati seperti tadi yang saya sampaikan, sakit mungkin dan lain sebagainya, datang kepada Tuhan. Ini ujian biasa. Bilang sama Tuhan, Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Amin. Ujianku biasa. Enggak mungkin Serafim, saya bilang, Serafim angkat galonnya. Masukkan ke, ya langsung galon isi air, langsung. Opa omanya nunggu, orang tuanya goblok. Pasti dimarahi, mungkin berat disuruh bawa anak kecil. Tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dan Tuhan sanggup memampukan kita untuk menanggungnya. Sehingga kita bisa melalui masalah demi masalah karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Lanjut. Ayub 23 ayat 14. Ini kata-kata yang luar biasa dari seorang Ayub. Begitu dia mendapatkan permasalahan atau ujian yang begitu berat, tesnya Ayub itu enggak biasa loh Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau saya sudah enggak kuat itu. Sudah angkat tangan di hadapan Tuhan. Tapi Ayub bilang gini, Ayub 23 ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Jadi artinya kalau Tuhan sudah memulai, Dia yang akan menyelesaikannya. Amin. Dia yang akan menyelesaikannya buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tinggal diam, nanti kita akan bahas di situ. Bapak Ibu tinggal diam, dekat dengan Tuhan, hampiri hadiratnya. Tuhan, aku gak kuat. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Tuhan pasti Dia akan tolong kita. Dan Dia pasti selesaikan masalah kita. Amin. Amin. Biar gak apa-apa Oma. Dia yang akan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Aku sudah enggak kuat Tuhan. Berat sekali Tuhan, berat. Seru kepada Tuhan dan Dia yang akan menolong kita. Ayub 23 tadi ayat 14 mengatakan Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Kata yang saya garis bawahi, percayalah. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Pelajaran bagi kita hari ini. Yang pertama tentang ketaatan dan ketekunan. Ayat tadi Ayub 23 ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Kata-kata ini kata-kata yang luar biasa dari seorang Ayub. Kakiku mengikuti jejaknya, meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa menjadi bagian kita? Ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, itu menjadi kekuatan buat kita. Kata firman Tuhan di dalam
Markus 3 ayat 35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kata firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, perintahnya, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pelajaran hari ini, ketaatan dan ketekunan kita ini membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, bagian kita, yaitu melakukan kehendak Allah. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, bersyukur kalau Bapak Ibu Gembala sampaikan setiap minggu atau hari Rabu. Lakukan itu. Lakukan saja bagian kita, lakukan. Mungkin aduh Tuhan kok berat ya, aku ini hari ini ada masalah, tapi aku mau gimana, aku gak bisa ke gereja. Lakukan bagian kita, dobrak. Hari ini gak bisa ke gereja, dobrak. Pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Kalau hari ini saya bersyukur ibu saya masih sehat, masih bisa lihat anaknya, cucunya. Kakinya ini sempat bengkak beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang sudah sembuh, puji Tuhan. Bapak Ibu, aduh gak iso kan. Itu kenapa? Kenapa bengkak? Itu karena ke gereja, waktu ke gereja. Udah badan sudah usia 70 lebih, 75 Mbah. 76 ya Mbah. 76 naik sepeda motor dibonceng ponaan saya, jatuh waktu ke gereja. Terus besoknya enggak ke gereja, tetap ke gereja, tetap ibadah. Sakit apapun, saya nyontok bapak ibu saya. Saya pernah saat kecil saya dipukul, kenapa? Ibu pasti ingat saya, ingat cerita ini. Saya bilang gini, aku gak ke gereja, perutku sakit. Ini pura-pura. Bapak, oh gak neng gereja. Ambil sapu, bapak saya keras sekali. Ambil sapu, gak neng gereja, gak budal. Pakai sapu gini, ayo, udah berangkat saya. Memang keras sepertinya itu, aduh, tapi saya mau melakukan. Wes saya kapok, saya enggak mau lagi saya pura-pura di hadapan Bapak Ibu saya. Karena mereka sudah tahu. Ya sudah, saya berangkat ke gereja. Sampai hari ini absen itu pun cuma karena ada sesuatu yang penting sekali untuk saya kerjakan. Kalau Bapak Ibu sakit hari ini, dobrak. Itu ngerasa nyaman. Ayo, aku mau ke gereja, aku mau ibadah kepada Tuhan. Saya bersyukur ini, Bu Setiawan. Ini habis operasi, dia dobrak, saya bilang, datang aja. Wes pasti Tuhan sembuhkan, pasti Tuhan tolong. Dia dobrak kenyamanannya di rumah, datang ke gereja. Entah bagaimana, nanti Tuhan akan tolong. Kapan? Saatnya. Dia melakukan bagiannya dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Oh, anakku sudah melakukan kehendak yang aku perintahkan. Masa aku enggak akan turun tangan? Jadilah emas yang murni. Amin. Karena ketaatan kita akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Lanjut deh. Enggak apa-apa, ini di Bapak Ibu bisa baca nanti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini ayat 21, 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, dia tidak dikenal oleh Tuhan. Dia tidak dikenal oleh Bapa. Lakukan bagian kita. Mungkin hari ini terjepit, tidak bisa. Aduh, susah, saya mau bergerak susah. Tuhan
Aku mau datang kepada engkau. Aku mau menyembah engkau. Masa Tuhan akan tutup mata? Nah, dia akan langsung tolong kita. Amin. Lanjut. Yang kedua, menjadikan Tuhan yang terutama, yang paling utama, prioritas hidup kita. Di dalam ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Berarti Bapak Ibu, ayo utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kata firman Tuhan di dalam Matius juga mengatakan, carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita mau ditambahkan kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya balikkan ya. Bagaimana semuanya akan ditambahkan kepada kita kalau kita tidak mengutamakan Tuhan? Amin. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, maka berkatnya tidak akan bertambah di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan yang utama, Tuhan yang terutama, yang lain nol. Tuhan nomor 1. Amin. Saya masih ingat Bapak Ibu Gembala sering kali bilang pekerjaan, banyak. Hari Minggu utamakan Tuhan. Itu seruan dari gembala, seruan dari hamba Tuhan, seorang pendeta. Supaya kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengutamakan Tuhan kalau kita nggak mau mendobrak kebiasaan kita di dalam zona nyaman itu. Lanjut. Habis ternyata. Bentar, dikembalikan yang tadi. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau Bapak Ibu bisa mendengar, suara Tuhan langsung. Kan ada yang audible, langsung bisa mendengar. Kamu harus gini loh ya, kamu harus gini. Kamu harus lakukan ini. Puji Tuhan itu sangat luar biasa. Itu talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita yang terutama dan luar biasa. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, dengar firman Tuhan, itu adalah perkataan dari Tuhan itu sendiri. Amin. Tangkap, lakukan, maka engkau akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Menjadikan emas yang murni di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan yang terutama, kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita, maka segalanya itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Kita akan jadi emas, yes, pasti akan terbuka. Orang akan melihat, wih, siapa itu? Wow. Tuhan akan menikmati. Seperti Ayub ini loh, saya baca kisahnya itu luar biasa Bapak Ibu. Ayub sampai dipromosikan Tuhan loh. Iblis, lihatin Ayub. Ya. Iblis diajak ngomong dengan Tuhan, lihatin Ayub. Ayub itu luar biasa, salehnya luar biasa. Sehingga ujiannya itu ujian yang luar biasa bagi saya sih. Tapi bagi Tuhan yang biasa itu. Tapi Ayub mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan perkataannya tidak menjelekan atau mengutuk Tuhan. Itu perkataan yang luar biasa dari seorang Ayub. Kalau istrinya aja dibilang, kalau kamu istrinya bilang kan ini, kalau kamu sakit kayak gini tuh, jadi kutukannya Tuhan mati yo. Kasarannya kayak gitu. Kutuki Tuhan mati ya. Nah, ini istrinya, tapi Ayub tidak. Dia tidak mau berkata-kata yang tidak kepada Tuhan. Dia ada di perikopnya, Bapak Ibu bisa baca di Ayub. Dia mau membela diri kepada Tuhan, tetapi dia diam. Karena dia tahu Tuhan berkarya dalam hidupnya. Karena ia tahu tadi ayat yang kita baca 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Kalau Tuhan uji aku akan timbul menjadi emas. Emas yang murni di hadapan Tuhan. Kalau emas yang murni akan disimpan di jalan raya? Diambil orang. Emas yang murni akan disimpan di perabotan yang paling berharga. Dipakainya pun bukan dipakai yang di sini-sini, tapi di jari yang manis biasanya.
kalau cincin. Jadilah emas yang murni di hadapan Tuhan. Hari ini apa yang menjadi kesusahan Bapak Ibu Saudara? Hari ini apa yang menjadi permasalahan dari kehidupan kita hari-hari ini? Yuk sama-sama kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan membangkitkan kita, memulihkan kehidupan kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Saya undang pemain musik. Mari jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari pemain musik, saya undang ke depan. Mari minta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kehidupan kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Mari setiap kita berhadapan diri kepada Tuhan. Katakan pulihkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Bentuklah, bentuklah hatiku seperti-Mu. Amin. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, inilah rinduku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari katakan kepada Tuhan, murnikan hidupku menjadi seperti emas yang murni di hadapan Tuhan. Pulihkan hidupku dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Haleluya. Pulihkan. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku dengan kasih. Oh, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, inilah, oh, ubah hatiku seperti hati-Mu.
Oh kudus, Kudus berkenan bagimu Tuhan. Serukan emas yang murni bentuk hatiku. Haleluya. Biar ku Menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. bebas dari yang jahat. Oh, Serupa dengan gambarmu, sucikanku, sucikan. kuduskan hatiku. Mari katakan sama-sama. Tuhan, Hatiku seperti hatimu. Amin. kudus berkenan Bagimu Tuhan. Serukan emas Yang murni bentuk hatiku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Oh, biar ku menjadi ciptaan baru. Bebas, bebas. Bebas dari yang jahat. Serupa dengan gambarmu, Sucikanku, amin. kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku seperti hatimu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kudus berkenan Ubah hatiku Tuhan bagimu, seperti emas yang murni di hadapan Engkau. bagaikan emas yang murni bentuk hatiku. Amin Tuhan. Selalu menjadi ciptaan sucikanku, Jadikan kami emas yang murni di hadapan Tuhan. kuduskan hatiku, Ubah hatiku, ubah hatiku seperti seperti hatimu, emas yang murni di hadapan Tuhan. kudus berkenan Amin, bagimu, amin, amin, Yesus. bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, Tuhan. Amin Tuhan. biar Ku menjadi. ciptaan baru. Hari ini saya tergerak Bapak Ibu, kalau ada yang hari ini mengalami masalah di dalam kehidupanmu, datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan seru, aku mau menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Kuduskan hatiku, Tuhan. Saya tergerak hari ini, kalau Bapak Ibu ada yang hari ini mengalami masalah yang begitu berat, sehingga sepertinya aku tidak kuat Tuhan, aku nggak bisa jadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Saya undang bangkit dari tempat Bapak Ibu duduk atau berdiri, maju ke depan. Hari ini Tuhan akan nyatakan kuasanya yang luar biasa. Bapak Ibu, siapa yang ingin didoakan silakan maju ke depan. Supaya ada kelegaan, ada kesejahteraan, ada kelepasan datangnya daripada Tuhan. Yes. Yes. Haleluya. Ubah hatiku Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan jamah hidup. Tuhan pulihkan hidupmu. Tuhan pulihkan engkau dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun. Engkau dipulihkan oleh Tuhan. Minta ampun kalau hari ini engkau ada salah di hadapan Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasanya bagi saudara dan saya. Berikan emas yang murni. Haleluya, haleluya. Orabaya dalam sangkarama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Engkau memulihkan kami Tuhan. Saat ini jika ada yang ada kepahitan, sakit hati, kami lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami memberikan pengampunan kepada sesama. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak mati, tidak menjadi dibunuh Tuhan oleh karena sakit hati kami. Tapi ada pemulihan, kami bisa nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan memulihkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya berkata, amin. Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan kita. Tuhan mampu untuk menggenapkan rencananya, janjinya kepada kita. Dan saya percaya kita semua akan timbul menjadi pemenang-pemenang di hadapannya. Amin saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Para petugas, kita akan kembali pujikan Aku Ingin Selalu. Haleluya. Oh, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Bagi yang sudah memberikan dan berdiri, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja lagi melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita Haleluya. bersama berdoa. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan, ya tolong Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pertolongan Tuhan, berkat-berkat Allah yang limpah. Jika kami mau melaksanakan firman Tuhan, hari ini kalau ada satu sama lain, ada kepahitan, sakit hati, kami melepaskan dan kami mengampuni satu dengan yang lain, ya Tuhan. Kami tidak mau hidup kami mati, rohani kami menjadi mati, menjadi kering Tuhan, karena kepahitan sakit hati kami. Tuhan tolong saat ini, Tuhan memulihkan setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanannya. Oh Tuhan, mengurapi lebih lagi, ya Tuhan. Terima kasih, dan kami semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kami satu persatu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi emas yang berharga mahal di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan menjadi Kristen yang biasa, tapi Kristen yang emas, Kristen yang bukan sepuan atau imitasi, tetapi Kristen yang murni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu semua yang saat ini, oh Tuhan, yang dalam sakit, Tuhan juga jamah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit yang menimpa anak-anak-Mu disembuhkan oleh biru Tuhan. Oh, segala hidup yang dalam pergumulan karena ekonomi, Tuhan juga menolong memulihkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan umat-Mu, berikan pekerjaan yang lancar, bahkan pekerjaan yang lebih baik daripada yang biasanya. Yang menghadapi rumah tangga, Tuhan, anak-anak, suami istri, Tuhan, orang tua yang kacau, Tuhan juga tolong Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan setiap pribadi, setiap rumah tangga. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada damai sejahtera setiap anak dengan orang tua dengan anak, bahkan dengan seisi keluarga. Tuhan, suami istri, istri dengan suami. Tuhan, pulihkan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami pulang akan penuh sukacita. Kami berdoa untuk negara Republik Indonesia. Berkati Tuhan Bapak Presiden bersama wakilnya. Tuhan, berkati negeri kami, ya Tuhan. Tetap berpegang pada Pancasila UUD 45. Tuhan, NKRI tetap dijunjung tinggi. Bahkan Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika tetap Tuhan satu sama lain, walaupun kami berbeda-beda tetapi tetap sama. Kami adalah warga Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, warga Indonesia yang menjunjung kesatuan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dari Polri maupun TNI, dari semua jajaran Tuhan, para menteri, Tuhan berkati, Tuhan tolong juga pemerintah kami dari pusat sampai daerah, sampai ke pelosok-pelosok Tuhan, semua berikan keamanan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap maju dan tetap diberkati oleh Tuhan. Segala pujiannya bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadahkan tangan saudara di hadapan Tuhan dengan iman.
Pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera di Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertanya, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya di sini ada seorang ibu hamba Tuhan dari Papua, ya, yaitu Ibu Silitonga. Ya, puji Tuhan, selamat datang Ibu. Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk sepekan Bapak Ibu, doa malam